Di sini cukup 3 bahan yang kita akan gunakan teman-teman, dan saya pastikan bahwa bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang sangat sederhana dan tentu saja kalian juga pasti akan sangat mudah untuk mendapatkannya. Kalian juga tidak perlu khawatir karena selain mudah untuk didapatkan, bahan-bahan ini juga tergolong murah dari segi harga. Racikan pakan ini juga sangat cocok untuk kita gunakan oleh kita-kita yang hanya memiliki beberapa ekor ayam saja. Artinya populasinya masih sedikit. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa kita akan jeda sejenak. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan sapa dulu bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini. Silahkan jika memang teman-teman berminat untuk bergabung dengan channel ini untuk mengupas tuntas, untuk sharing-sharing bersama mengenai seputar ternak ayam, kalian boleh klik tombol subscribe untuk kemudian dilengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel Jadi Sultan TV. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like-nya. Kemudian sebar dan bagikan video ini pada kerabat dan sahabat kalian semua di sana, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video-video yang kami suguhkan. Baik, kita akan segera lanjut ke pembahasannya teman-teman. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu meracik atau membuat ransum pakan yang bagus untuk ayam-ayam kita, terlebih dahulu kami akan sampaikan step by step. Jadi bagaimana sih supaya nanti pembahasan inti itu akan menjadi pembahasan yang sempurna, tentu saja melalui proses-proses yang baik. Karena kalau kita langsung ke inti, itu sangat mudah dan sangat cepat sebetulnya teman-teman. Karena meracik pakan, yang penting kita sudah tahu bahan-bahannya apa, kemudian bagaimana cara meraciknya, itu sudah cukup. Saya pastikan kurang dari 1 menit pasti sudah selesai. Nah, namun semua itu tentu saja membutuhkan proses. Ayam menjadi besar, ayam memiliki pertumbuhan yang bagus, itu tidak hanya semata-mata karena kita berikan ransum pakan yang bagus dan yang tepat teman-teman. Namun ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, bibit. Bibit dari jenis apa sehingga ayam kita bisa menjadi cepat besar. Jenis ayam itu banyak teman-teman, apalagi ayam kampung, sangat banyak sekali. Sehingga kita harus tahu ayam jenis apa yang wajib kita pilih ya, supaya nanti ayam-ayam kita bisa memiliki pertumbuhan super cepat sehingga cepat besar dan pada akhirnya cepat panen. Karena kalau kita salah pilih teman-teman, kalau seandainya kita memilih jenis ayam yang memiliki genetik lambat, secara otomatis mau kita pompa dengan pakan yang berkualitas sekalipun tetap saja kecil. Dan pertumbuhannya pun sudah pasti lambat teman-teman. Nah, namun kita juga akan kasih solusi. Apa solusinya ketika kita hanya memiliki jenis ayam yang genetiknya kecil? Tentu saja kita harus melakukan persilangan. Seandainya teman-teman memiliki indukan ayam kampung, maka silahkan silangkan dengan pejantan Bangkok. Atau sebaliknya, seandainya teman-teman memiliki indukan Bangkok, boleh disilang dengan indukan ayam kampung. Bisa dipastikan nanti keturunan genetik yang akan kita dapat pasti lebih cepat besar secara pertumbuhan. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita sudah bahas mengenai calon atau jenis bibit ya yang harus kita pilih. Untuk selanjutnya adalah dari perawatan teman-teman. Jadi sebelum kita bicara pakan teman-teman, tentu saja kita membutuhkan, bahkan kita harus mau melakukan perawatan secara intensif pada ayam-ayam kita. Apalagi ketika kita memeliharanya dari DOC, dari umur 1 hari misalnya. Kita butuh tenaga ekstra untuk merawat anak ayam kita atau DOC ayam kita supaya tetap sehat. Hanya ayam sehatlah yang memiliki nafsu makan tinggi. Jadi ketika ayam-ayam kita nafsu makannya tinggi, secara otomatis akan selalu makan. Dan akan sangat berefek terhadap pertumbuhan dari ayam kita sendiri teman-teman. Berbeda halnya dengan ayam yang tidak nafsu makan. Kalau ayam tidak nafsu makan, sudah secara otomatis mereka pasti akan kurus ya. Dan kalau kurus pasti timbangannya ringan. Kalau timbangannya ringan pasti harganya sangat murah teman-teman.
Dan kalau ayam sudah tidak nafsu makan, mau kita kasih pakan dengan pakan yang harganya mahal sekalipun atau pakan yang berkualitas sekalipun, ya, itu percuma, sangat percuma teman-teman. Karena mereka pasti juga tidak nafsu teman-teman. Dan jika kondisinya sudah seperti itu, ayam sudah menurun nafsu makannya, ya, bukan pakan yang berkualitas atau pakan yang harga mahal yang kita andalkan. Namun solusi untuk menaikkan nafsu makan ayam itu kembali teman-teman. Dan tidak menggunakan pakan, tapi menggunakan ramuan-ramuan herbal supaya mereka bisa naik kembali nafsu makannya. Itu teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke bagian inti. Jadi kalau teman-teman beternak ayam kampung skala rumahan dengan kapasitas yang tidak banyak, maka ransum pakan seperti ini sangat cocok untuk digunakan. Kita hanya membutuhkan 3 bahan saja. Yang pertama ada dedak, kemudian ada sisa nasi, ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini sangat cocok untuk peternak skala rumahan dengan kapasitas kecil? Karena bahannya adalah melibatkan nasi. Bagaimana mungkin ketika populasi kita sudah ribuan ekor, kita akan menggunakan bahan dari sisa nasi? Tentu saja sudah sangat tidak masuk akal lagi teman-teman. Kecuali kita memang mau rajin ya untuk melobi rumah-rumah makan, ya, itu mungkin bisa kita lakukan. Namun ketika kita hanya mengandalkan sisa nasi dari rumah kita, tentu saja sudah tidak bisa kita gunakan ya resep ini. Yang bisa menggunakan resep ini sekali lagi adalah kita yang memiliki populasi sedikit. Di bawah 20 ekor itu masih bisa kita atasi dengan racikan pakan ini karena melibatkan nasi. Jika bahan pertama dedak, kemudian yang kedua adalah nasi atau sisa nasi, maka untuk bahan yang ketiga adalah dari pelet teman-teman atau sentrat. Untuk sentratnya itu sendiri teman-teman bisa sesuaikan ya, teman-teman beternak pembesaran ataukah pembibitan. Jika untuk ternak pembesaran maka sentrat yang digunakan silahkan adalah sentrat pedaging. Sedangkan ketika kita ternak pembibitan kita akan fokus memacu ya indukan ayam kita supaya cepat produksi telur, maka yang akan kita gunakan adalah sentrat petelur. Setelah ketiga bahan tersebut sudah kita jadikan satu, jangan lupa untuk kita aduk ya, kita campur aduk betul-betul sampai rata supaya nanti akan menjadi bahan yang atau racikan pakan yang berkualitas. Nah, di sini karena kita akan membuatnya menjadi racikan pakan setengah basah, kita harus melibatkan air. Tapi ingat, airnya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Secukupnya saja, yang penting intinya jangan terlalu jemek. Karena nanti ketika jemek, kualitasnya menurun dan pasti ayamnya akan mudah jorok. Itu teman-teman. Baik teman-teman, inilah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat. Akhirnya kami dari Jadi Sultan TV mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.